Sidik Channel. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmadi untuk konten channel Ahmad Sidik. Kali ini kita dalam acara Bibir Bincang-Bincang Real. Nah, kali ini saya akan membahas tentang yatim mandiri. Nah, kebetulan sekarang sudah ada bintang tamu yang akan saya interview ya guys untuk yatim mandirinya. Nah, sekarang kita langsung aja kita temui untuk bintang tamu kita ya guys dari yatim mandiri. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys, kita ketemu lagi bersama saya Ahmadi. Nah, di sini saya sudah kedatangan bintang tamu dari yatim mandiri ya guys. Dari yatim mandiri, sebelumnya kita perkenalkan dulu bintang tamu kita dari yatim mandiri ya guys. Untuk bintang tamu kita namanya siapa tuh? Dipegang ya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Zulfianingrum. Saya merupakan salah satu karyawan Zisco di Yatim Mandiri Bandung. Langsung saja kita ke pertanyaannya ya guys. Di sini saya kan akan ngebahas tentang yatim mandiri. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa? Oke guys, kita langsung ke pertanyaan pertama ya guys. Ini kan acara bincang-bincang real, jadi kita akan berbincang-bincang mengenai yatim mandiri. Nah, untuk pertanyaan pertama, jadi yatim mandiri itu apa sih teh? Secara singkatnya, Yatim Mandiri itu merupakan lembaga nirlaba yang fokus untuk memandirikan yatim dan duafa melalui program-program pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah, dan juga kemanusiaan. Dan Yatim Mandiri ini sendiri mendapatkan legalitas sebagai lembaga amil zakat nasional itu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2016 gitu, Kang. Baik, jadi gitu ya guys, yatim mandiri itu adalah lembaga nirlaba yang fokus memberdayakan yatim dan duafa supaya mereka menjadi mandiri secara finansial maupun secara mental, seperti itu. Yuk. Oke guys, itu tadi pertanyaan pertama. Sekarang lanjut kita ke pertanyaan kedua ya guys. Nah, di sini kan teh untuk di yatim mandiri pasti ada program-program yang dijalankan ya. Kemudian programnya juga kan pasti banyak ya. Nah, untuk program-program yang saat ini sedang berjalan itu apa aja? Kira-kira? Kalau untuk program Yatim Mandiri sendiri yang saat ini sedang berjalan sebenarnya banyak ya, dari kelima pilar program tadi sebenarnya untuk saat ini pun berjalan semua, karena memang Yatim Mandiri itu secara konsisten programnya itu berkesinambungan gitu. Cuman karena memang kita sekarang sedang menghadapi Hari Raya Idul Adha dan itu momentum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mengoptimalkan untuk mensosialisasikan program kurban itu sendiri di yatim mandiri, karena memang di yatim mandiri itu program kurbannya cukup berbeda gitu dari yang lain gitu. Nah, ini kan katanya berbeda ya untuk programnya dari yang lain. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu apa? Perbedaan dari yang lain? Kalau di yatim mandiri sendiri untuk daging kurbannya tidak langsung didistribusikan kepada penerima manfaat pada hari raya Idul Adha itu gitu. Jadi kalau di yatim mandiri untuk penyembelihan hewan kurbannya, kita kan di seluruh Indonesia itu kan misalkan ada orang yang berkurban, masyarakat Indonesia berkurban, kita kumpulkan di suatu tempat, kemudian kita sembelih di waktu hari raya Idul Adha dan juga pada hari tasrik sesuai dengan syariah. Lalu nanti kita olah dan kita proses menjadi sosis dan kare, kemudian didistribusikan untuk yatim dan duafa ke seluruh Indonesia, dan itu pun pendistribusiannya berkesinambungan dan berkelanjutan gitu. Gitu ya. Gitu ya guys. Jadi untuk program yang saat ini berjalan kan sebetulnya banyak di yatim mandiri. Tapi untuk yang saat ini sedang berjalan sedang ada untuk program kurban ya teh. Jadi programnya itu untuk
penyembelihan hewan kurban, tapi dikemas dalam bentuk seperti ini guys. Jadi bentuknya itu kaleng. Jadi di sini ada sosis dan ada kare ya. Nah ini bentuknya guys. Jadi ini praktis. Guys. Jadi lebih praktis, bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia begitu guys. Oke guys, ini kan tadi untuk kemasan yang dijadikan kurbannya guys. Nah di sini untuk kemasan kurban ini jadi diperuntukkannya untuk siapa? Kalau untuk penerima manfaat daging kurban ini sebenarnya tidak ada aturan khusus gitu ya, siapa-siapa yang bakalan menerima, bahkan orang yang mengkurbankan pun berhak untuk menerimanya. Hanya saja untuk lebih tepat sasaran, siapa saja yang bakalan menerima sosis dan juga kare ini atau daging kurban ini, kita tujukan kepada anak-anak yatim dan duafa, terus korban bencana. Kan biasanya ya di Indonesia itu kan sering ada mohon maaf, biasanya ada bencana misalkan tsunami ataupun gempa kayak gitu ya. Kita selalu mendistribusikan untuk masyarakat yang terkena dampak korban bencana, dan juga untuk saat ini karena memang sedang adanya pandemi COVID-19, biasanya kita salurkan juga untuk masyarakat yang terdampak COVID gitu. Ya jadi gitu ya guys, untuk kurban ini diperuntukkan untuk, kalau sekarang kan sedang ada pandemi, jadi diperuntukkan oleh korban yang terkena pandemi atau korban-korban misalkan kalau ada bencana alam bisa juga disalurkan ke situ ya guys. Jadi ini bisa disalurkan ke yang terkena korban bencana ataupun yang COVID. Ada lagi gitu, maaf tadi ketinggalan. Jadi ini kan sebagai asupan gizi untuk anak yatim dan duafa, kita itu sebenarnya ada program counseling setiap bulannya Kang. Nah program counseling itu kita ada semacam penyuluhan tentang kesehatan, terus pemeriksaan gratis untuk yatim dan duafa. Biasanya kita laksanakan di daerah-daerah terpencil gitu, yang memang mereka kurang dapat perhatian khusus terkait kesehatan mereka. Jadi kita datang ke sana untuk melakukan sosialisasi terkait kesehatan dan juga pemeriksaan gratis, sekaligus pemberian asup gizi melalui daging ini, daging kurban gitu. Jadi ini kita distribusikan setiap bulan gitu. Nggak hanya di Bandung, seluruh Indonesia, karena memang kan cabang yatim mandiri itu ada 46 cabang di Indonesia. Jadi insya Allah ini manfaatnya sangat luas gitu. Ya guys, jadi gitu untuk penyalurannya juga tadi kata Pak Rizky, programnya selain untuk penyaluran yang untuk korban yang terkena bencana alam, juga untuk program untuk kesehatan ya, kesehatan yang terkena dampak kesehatan, maksudnya yang terkena dampak dari pokoknya daerah-daerah pelosok untuk yatim, duafa, ibu fakir, miskin yang mungkin terkena dampak dari itu. Nah, jadi sini jadi ketika sedang berjalan program untuk kesehatan diberikan ini ya, sebagai asupan gizi dari kepada mereka begitu. Seperti itu. Kita lanjut. Oke guys, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya guys, untuk bagaimana caranya untuk kurban di yatim mandiri. Jadi cara-caranya ini seperti apa? Caranya apabila ada orang yang ingin berpartisipasi untuk kurban melalui yatim mandiri cukup mudah sebenarnya, tinggal menghubungi saja kantor yatim mandiri terdekat. Gitu, misalkan di Bandung, kalau di Bandung itu kan kantornya ada di Cipamopalan, tinggal datang saja ke kantor yatim mandiri terdekat, atau misalkan bisa telepon yatim mandiri setempat gitu ya, yang terdekat di rumah Anda. Saya mau kurban gitu, nanti ada petugasnya dari yatim mandiri yang datang ke rumah untuk melayani gitu. Misalkan mau kurban 1 ekor sapi atau misalkan patungan sapi gitu. Jadi cukup mudah. Kalaupun tidak seperti itu,
bisa melalui transfer, tapi ketika transfer harus konfirmasi ke nomor petugas yatim mandiri gitu. Jadi gitu guys untuk cara-cara atau persyaratan menjadi orang yang akan berkurban ya untuk yatim mandiri. Jadi persyaratannya sangat mudah. Kalian bisa langsung menghubungi kantor yatim mandiri terdekat atau bisa menghubungi telepon yatim mandiri, nanti akan ada petugas yang akan menindaklanjutinya begitu guys. Atau bisa kalau misalkan kalian sibuk juga bisa ditransfer langsung ya untuk dananya begitu. Jadi nanti akan dikelola oleh yatim mandiri sendiri begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi apakah ada cara lain untuk berkorban untuk masyarakat yang belum bisa untuk berkorban satu ekor sapi? Karena kan satu ekor sapi itu lumayan ya, harganya kan lumayan tinggi. Kemudian itu juga kan harus ada 7 orang gitu ya. Jadi bagaimana ada cara lain untuk berkorban untuk yang sapi itu? Kalau untuk kurban di yatim mandiri, sekarang membahas harga dulu ya Kang. Jadi kalau kurban di yatim mandiri satu ekor sapi itu seharga 18.200.000 rupiah. Jadi itu untuk 7 orang. Jadi bisa patungan gitu, misalkan Kang Sidik sama teman-teman gitu 7 orang mau kurban satu ekor sapi seharga 18.200.000. Tapi kalau misalkan tidak satu ekor sapi juga bisa patungan tuh, per orangnya 2.600.000. Kalau memang itu dirasa masih berat gitu dan masih ada keinginan untuk berpartisipasi untuk program kurban ini atau sebagai pemberi asupan gizi untuk yatim dan duafa, bisa melakukan sedekah. Nah, kalau sedekah ini sebenarnya tidak ada patokan mau berapa saja. Kalau misalkan sepertujuh ataupun satu ekor sapi tadi kan sudah ada harganya. Kalau misalkan untuk sedekah itu bebas, ikhlasnya saja. Bisa dengan berdonasi minimal 50.000 saja sudah bisa berkontribusi untuk pemberian pakaian gizi kurban untuk yatim duafa maupun masyarakat yang terkena bencana gitu. Ya, jadi gitu ya guys, untuk cara lain itu sebetulnya kan banyak cara ya. Jadi saya ini dulu simpulkan dulu. Jadi untuk harga sapi ini kan sekarang di kisaran 16 juta. 18 juta 200. Jadi lumayan tinggi. Nah kalau misalkan kita merasa kurang mampu itu kan sebetulnya bisa patungan ya. Tapi kalau misalkan ternyata masih belum bisa, kalian juga bisa untuk bersedekah ya. Jadi bersedekah. Jadi bisa bersedekah juga, nanti akan disalurkan untuk yang seperti ini. Jadi untuk kurban untuk gizi apa? Super gizi kurban. Jadi nanti akan disalurkan ke yatim, ke anak-anak yatim mandiri atau ke yang terkena dampak bencana atau COVID ya. Nah seperti ya. Ya begitu guys. Jadi mungkin itu saja untuk bincang-bincang real kali ini. Kemudian ada satu lagi pertanyaan. Nah, di yatim mandiri kan selain ada program untuk kurban yang saat ini sedang dilakukan, kemudian ada program-program lainnya. Katanya ada zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Boleh dijelaskan? Kalau ini tadi khusus untuk program kurban dan sekarang, untuk penghimpunan dana sendiri kita melayani penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, baik itu perorangan maupun institusi, misalnya lembaga, perusahaan kayak gitu. Untuk masyarakat yang sudah mencapai nisab, wajib kan ya untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, untuk bisa mengeluarkan dana zakat tersebut, kalau misalkan si donatur maupun calon donatur merasa perlu minta bantuan nih untuk penghitungan zakat saya itu berapa, itu bisa hubungi ke kantor yatim mandiri maupun ke petugas zakat yang di yatim mandiri gitu. Untuk kontak personnya sendiri sih sebenarnya ada di website maupun di Instagram yatim mandiri. Nah kalau untuk di Bandung juga ada Instagramnya, namanya yatim mandiri Bandung gitu. Ya guys, jadi program-programan yatim mandiri itu kan banyak, dan ini dan tadi juga sudah dijelaskan ada program untuk infak, sedekah, zakat dan wakaf. Nah untuk untuk kalau misalkan kalian ingin bersedekah atau berzakat, kalian bisa menghubungi langsung ke yatim mandiri terdekat atau
bisa melalui Instagram ya, dia dari Instagram Jati Mandiri Bandung ya, baru. Kemudian kalau kalian sudah bekerja, kemudian gajinya itu sudah mencapai nisab, itu bisa disalurkan 2,5% ya ke Yatim Mandiri. Nah itu untuk penyalurannya kalian bisa menghubungi ke Yatim Mandiri yang terdekat atau bisa melalui Instagram atau website-nya juga ada ya. Website-nya juga ada. Nah kalau kalian berinfak bersedekah silakan bisa ke situ. Gitu ya guys. Nah mungkin segitu aja guys untuk program bincang-bincang hari ini. Kemudian ini katanya ada ada bingkisan dari Yatim Mandiri sendiri ya. Iya, betul. Kita. Jadi bingkisannya ini ya. Iya. Ini super biji kurbannya berupa sosis dan juga kare. Kami berikan kepada Kang Ahmad Sidik gitu. Iya, terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih dari Yatim Mandiri karena sudah mewawancarai kami gitu. Sudah mengupas tuntas terkait Yatim Mandiri gitu. Besar harapan kami semoga masyarakat Indonesia, tentunya teman-teman Kang Asing nih followersnya kan mungkin banyak, bisa nih berkurban atau menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakafnya kepada Yatim Mandiri dan akan disalurkan untuk masyarakat yang berhak menerimanya gitu. Terima kasih saya. Ini bingkisannya saya terima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya, mungkin keluarga saya juga ya. Dan mudah-mudahan nanti banyak ini juga ya, saya udah ngatur untuk Yatim Mandiri. Jadi Yatim Mandiri lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi penyalurannya juga akan lebih banyak lagi di seluruh Indonesia ya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk program hari ini, untuk bincang-bincang ya untuk episode Yatim Mandiri. Mudah-mudahan acaranya bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa follow juga IG saya di Ahmad_Sidik15. Kemudian ada juga untuk IG ini ya, Yatim Mandiri ya, di Yatim Mandiri Bandung. Instagram Yatim Mandiri Bandung itu @yatimandiri.bandung. Guys, jadi untuk Instagramnya tadi sudah disebutkan ya guys, jadi silakan kalian follow juga untuk Yatim Mandirinya ya guys. Oke, segitu aja mungkin untuk acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Inggris. Oh itu ada.